Si Ben berusaha memastikan si Ibu Esti ini selamat sampai tujuan seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Jeffrey, agar si Ibu Esti ini aman sampai tujuan nih guys. Namun ternyata orang suruhannya Pak Arjuna sudah mengintai Ibu Esti supaya dapat celah bagaimana dia bisa menculik Ibu Esti ketika sendirian. Si Ben nih guys berusaha untuk mengantar si Mama Esti nih guys, karena untuk menjaga keamanannya si Mama Esti nih guys, karena di situ juga sudah ada orang suruhannya Pak Arjuna yang ingin mengintai dan menculik si Mama Esti nih guys. Dan di situ si Mama Esti berusaha dipastikan bahwa dia itu aman oleh si Ben guys. Dan di situ si Mama Esti berterima kasih dan sebenarnya dia tidak perlu repot-repot dan dia bisa pulang sendiri. Namun sesuai dengan keinginannya si Pak Jeffrey bahwa si Ben harus mengantar dan menjemput ibunya Novia nih guys, supaya memastikan bahwa dia itu aman dan baik-baik saja seperti itu. Dan si Ben juga tidak merasa keberatan karena memang sudah menjadi tugasnya untuk memastikan Ibu Esti baik-baik saja nih guys ya. Di situ Ibu Esti seneng banget karena dia diamankan oleh si Pak Ben nih guys ya. Di situ namun ya masih ada pengintainya nih guys, pengintai orang suruhannya si Pak Arjuna yang berusaha mencari celah agar bisa menculiknya di situ nih guys. Nah di situ orang suruhannya sudah mau menculik ya guys. Dan di situ salah satu temannya mau laporan guys, laporan ke temannya, dan dia berusaha untuk menelpon temannya dan mengatakan kondisinya si Mama Esti apakah dia bisa diculik atau tidak, karena dia lagi dijaga oleh si Pak Ben gitu. Jadi si pengawalnya ini, orang suruhannya si Pak Arjuna ini nih guys ya, berusaha untuk ngomong gitu kan dan mencari celah gitu guys antara mereka semua. Jadi mereka itu berusaha untuk mencari celah agar bisa menculik Mama Esti ya guys. Makanya mereka selalu mengintai Mama Esti ya guys ya. Di situ memang untung saja di situ ada si Pak Ben yang berusaha ya guys ya untuk melindunginya. Nah di situ ada si Brian guys, dimana Brian itu kan dia tanya omanya di mana, dia sedih, tadi mau diajak ke mama papanya tapi tidak mau gitu kan, kok sekarang dicari omanya kok malah tidak ada seperti itu, dan dia menangis guys. Dan di situ si Pak Omar berusaha untuk menenangkan si Brian dan membuat si Brian agar tidak nangis. Namun si Brian tetap nangis karena memang dia nyari omanya, dia sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa. Dan di situ si Omar berusaha untuk menenangkannya dan membuatnya bahagia agar tidak nangis lagi. Makanya dia berusaha untuk bikin lelucon, berusaha untuk main bisa sulap-sulapan gitu. Walaupun si Brian tanya bisa ndak gitu katanya. Nah sementara si Naima nih guys, untung saja kondisi Naima baik-baik saja dan segera dilarikan ke rumah sakit segera ya guys, dan kondisinya untung bisa ditolong seperti itu. Ya dia baru boleh pulang dari rumah sakit setelah infusnya itu sudah habis. Nah ya di situ memang Naima kondisinya memang baik-baik saja, namun tetap saja membuat Jonathan ini sedih dong karena melihat si Naima itu ada di rumah sakit gitu kan, apalagi kondisinya juga tidak membaik seperti itu. Memang dokter menyarankan agar Naima mendapatkan gizi yang bagus dan jangan sampai telat makan nih guys. Nah supaya kondisinya agar sehat membaik seperti itu ya, supaya lekas sembuh juga seperti itu. Nah memang si Naima ini tidak mempermasalahkan tentang kesehatannya karena memang dia pusing, banyak masalah yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya Naima itu sendiri, dan hal tersebut cukup membuat si Jonathan ini sedih karena walau bagaimanapun dia pernah berada di posisi seperti itu ya, pernah berantem dengan kedua orang tua dan itu rasanya tidak enak, apalagi dia tidak direstuin. Namun si Naima ini sudahlah nggak apa-apa katanya seperti itu, biarkan waktu yang akan menjawab. Nah kemudian si Naima ini memutuskan untuk tidak nginep di apartemen lagi karena menimbulkan permasalahan nantinya. Nah kemudian si papanya Jonathan menginginkan dia untuk tinggal bersama dengan dirinya dan juga si Mbak Miranti nih guys. Namun
Di situ Naima mengatakan tidak perlu guys, tidak perlu repot-repot, dia akan mencari kontrakan sendiri. Walaupun sebenarnya memang Jonathan dan keluarga juga bingung ya, dia mau cari kontrakan di mana, nanti kondisinya seperti apa, apalagi dengan orang tuanya dia yang lagi ada masalah seperti itu. Jadi benar-benar Jonathan ini was-was gitu loh guys kepada si Naima, karena kondisinya juga memang tidak memungkinkan, dia lagi sakit gitu. Kalau dia cari di luar kontrakan atau semacamnya nanti bagaimana gitu loh kan. Makanya dia disarankan untuk bersama keluarganya, namun dia tidak mau karena memang tidak mau menimbulkan fitnah.